welcome back. Kali ini kami akan membahas series Rintik terakhir. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas Rintik terakhir episode 1. Karang tersadarkan dari komanya. Namun sayangnya saat terbangun, Karang menjadi Arutala Sembagi Daneswara. Aru tidaklah jauh beda dengan Karang, namun dia lebih tegas, tapi lebih lembut dari Aga. Namun sayangnya, Aru adalah seorang penderita tunarungu. Sementara Launa selalu senantiasa menemani Aru sampai berubah kembali menjadi Karang. Saat itu, Aru sedang bermain skateboard di taman. Namun sayangnya, Aru membuat sedikit kekacauan. Dan Launa sibuk mengejar Aru sambil meminta maaf ke orang-orang, karena Aru sudah membuat ketidaknyamanan di taman. Saat itu, Aru melihat seorang gadis. Namun sayangnya, gadis itu bukanlah gadis penjual permen kapas yang dia cari. Nah, karena hal itu, Aru dipukul oleh gadis yang dia pikir sebagai gadis penjual permen kapas. Lihat hal itu, Launa langsung memeriksa keadaan pipinya Aru. Setelah itu, Launa mengompres pipinya Aru dengan es batu dan berkata, "Makanya kamu itu harus pastiin dulu dia itu gadis penjual permen kapas yang kamu cari atau bukan, Karang." Mendengar hal itu, Aru mengatakan, "Launa, aku ini Arutala Sembagi Daneswara, bukan Karang." Launa langsung meminta maaf ke Aru dan Aru mengatakan, Iya dimaafin. Tapi lain kali kalau kamu salah sebut nama aku lagi, aku sita semua barang-barang kamu itu." Dengan mengusap kepala Launa. Karena perlakuan Aru, Launa berkata dalam hatinya, "Sentuhan lembut ini, satu hal yang aku rindukan dari Karang. Kapan kamu kembali samudraku?" Aru mengajak Launa pulang, namun Launa malah membuka novel pemberian mamanya Karang, yang karakter utamanya bernama Arutala. Buku tersebut yang membuat Karang menjadi Arutala. Esoknya saat di sekolah, Launa memanggil Aru. Saat itu juga tim basketnya Karang sengaja melemparkan bola ke Launa. Nah, karena hal itu, Aru langsung melindungi Launa dan menepis bolanya agar tidak mengenai Launa. Tak mau ambil pusing, Aru langsung mengajak Launa menjauh dari tim basketnya Karang. Pulang sekolah, Launa mengajak Aru untuk menyelesaikan makalah mereka. Saat makalah mereka selesai, Aru malah melihat Launa yang sudah tertidur sambil mengatakan, "Perasaan tadi masih berisik, ini udah tidur aja." Tak lama Aru membereskan semua barang-barang Karang. Nah, saat itu juga Launa terbangun dan bertanya, "Kamu dari mana?" Aru pun mengatakan, "Enggak, aku cuma lagi beres-beres aja. Ada beberapa barang yang enggak kepake, jadi pengen aku buang." Saat Launa melihat barang-barang yang dikemas Aru adalah barang-barangnya Karang, Launa langsung mengatakan, "Ini kan barang-barangnya Karang, jangan dibuang dong. Udah, sini aku aja yang simpen. Mungkin barang-barang ini enggak ada artinya buat kamu, tapi buat Karang, ini semua sangat berharga." Dan Launa pun langsung pergi meninggalkan Aru. Saat di rumah, Launa kembali menata barang-barangnya Karang dan mengingat momen ketika bersama Karang, sambil berkata dalam hatinya, "Ini semua bukan sekadar barang, Ru. Ini kepingan dari hati dan kenangan Karang." Tak lama Launa menemukan sebuah kotak hitam. Di sana terdapat sebuah foto Karang bersama seorang gadis. Nah, karena hal itu, Launa berkata, "Jadi ini gadis penjual permen kapas yang selama ini kamu cari, Ru." Tak hanya itu, Launa juga menemukan sapu tangan dengan tulisan RKW. Esoknya, Launa mengatakan jika ada barang Aru yang terselip di boxnya Karang. Dan Launa langsung memberikan sebuah foto. Nah, karena hal tersebut, Aru sangat senang dan berkata, "Gadis penjual permen kapas." Ternyata saat kecil, Aru memaksa ikut ke taman. Tak lama ada seorang gadis penjual permen kapas yang mendekatinya dan menghiburnya. Tak hanya itu, gadis itu juga memberikan Aru sebungkus permen kapas. Mereka mengambil foto berdua, dan gadis itu meminta Aru untuk menyimpan fotonya sebagai kenang-kenangan. Mendengar cerita Aru, Launa pun bertanya, "Setelah itu, kamu gak pernah ketemu sama dia lagi?" Aru pun menjawab, "Enggak. Aku akan selalu berusaha untuk cari gadis penjual permen kapas ini, karena ada janji yang harus aku tepati. Makasih ya, Launa, udah kembaliin barang-barang ini. Semua ini sangat berharga buat aku." Malamnya, Aru mengambil foto dan mempostingnya dengan tulisan, "Foto ini diambil 6 tahun yang lalu di taman. Seorang gadis kecil penjual permen kapas yang baik hati. Saya ingin sekali bisa bertemu dengan dia. Please, sosmed, do your magic." Tak lama Launa melihat postingan Karang, dan saat itu Gladys melihat Launa yang sedang bersedih. Tak lama Launa mengatakan, "Gue harus coba this. Mau sesakit apa rasanya, gue harus coba. Gue cuman mau Karang gue kembali." Gladys yang melihat Launa menangis langsung memeluknya. Esoknya Launa, Aru, dan Gladys sedang berada di sebuah kafe. Saat itu Aru sedang pergi ke toilet dan Launa sedang memesan makanan. Saat itu Gladys melihat ada notif di handphonenya Aru. Ternyata pesan itu dari seseorang yang mempunyai informasi tentang gadis penjual permen kapas yang diposting oleh Aru. Namun pesan tersebut langsung dihapus oleh Gladys. Tak lama Launa datang dan mengatakan, "Dis, lo ngapain ngecek-ngecek handphonenya Aru?"
Launa pun cepat-cepat mengembalikan handphonenya Aru ke tempatnya. Saat Aru kembali, Aru mengecek handphonenya dan membaca pesan yang ada di handphonenya. Nah, karena hal itu Aru langsung pergi mencari gadis penjual permen kapas. Ternyata gadis itu bernama Rahayu Utari Wening yang bekerja di Cafe Amaya. Dan saat Aru sedang mencari Cafe Amaya, saat itu Aru membantu seorang gadis yang hampir terjatuh. Nah, karena hal itu selembaran yang gadis itu bawa berhamburan. Aru langsung membantu gadis itu untuk mengumpulkan selembarannya. Matanya terbelalak karena melihat sebuah tanda di tangan kanan gadis itu. Dan ternyata gadis itu adalah gadis penjual permen kapas yang selalu dia cari. Saat Aru menunjukkan foto mereka saat sedang berada di taman, gadis itu malah pergi meninggalkan Aru. Aru langsung mengejarnya dan mencoba menjelaskan ke Rahayu jika dirinya selalu mencari keberadaan Rahayu. Namun Rahayu tidak mau mendengarkan penjelasan Aru. Tak lama Launa datang dan berkata, apa yang dibilang oleh Aru itu benar. Namun Rahayu malah tidak mendengarkan Launa dan malah mengatakan, please jangan ganggu aku lagi, anggap aja kita nggak pernah ketemu. Nah, karena hal itu Aru jadi sedih. Launa berinisiatif untuk menghibur dan memberi Aru semangat. Namun Aru malah meninggalkan Launa di taman. Akhirnya Launa kembali membaca buku pemberian mamanya Karang. Setelah itu Launa pergi ke rumahnya Aru untuk menjelaskan salah paham yang ada di kafe tadi siang. Sebenarnya bukan Launa yang menghapus pesan di handphonenya, tapi Gladys. Dia melakukan itu semua karena dia ingin menjaga perasaan aku. Namun ketika Aru ingin mencari Utari, Launa siap untuk membantu. Aru tetap tidak merespon perkataan Launa. Karena hal itu Launa teringat yang tertulis di buku pemberian mamanya Karang, jika Aru suka karakter yang lucu. Usaha Launa pun membuahkan hasil yang bagus. Karena perbuatan Launa, Aru pun menjadi tersenyum kembali. Esoknya Aru meminta Launa untuk memilihkan sepatu. Launa mengira jika sepatu tersebut untuk dirinya. Namun Aru malah mengatakan, semoga aja Utari seleranya sama kayak kamu. Aku mau hadiahkan sepatu ini untuknya. Saat itu Launa bertanya, apakah Aru yakin jika Utari adalah gadis penjual permen kapas yang selalu dicari oleh Aru? Aru pun mengatakan, aku yakin banget Launa, ada tanda di tangan kanannya itu. Aku yakin banget. Launa hanya mengangguk dan Aru langsung pamit untuk memberikan sepatu tersebut ke Utari. Sesampainya Aru ke rumah Utari, bukannya disambut namun Utari malah berlaku ketus ke Aru dan memintanya untuk pergi dari rumahnya. Karena hal itu Aru langsung meninggalkan sepatu yang dibelinya dan pergi meninggalkan rumah Utari. Paginya Launa datang untuk pergi bareng ke sekolah dengan Aru. Namun Aru malah meminta Launa untuk pergi ke sekolah duluan karena dirinya ingin bertemu dengan Utari. Namun Launa tidak mendengarnya. Launa tetap ingin ikut dengan Aru. Karena hal itu Aru pun mengatakan, terserah deh. Saat di sana, Aru bertanya kenapa Utari nggak pakai sepatu yang diberikan oleh Aru. Atau Utari nggak suka dengan sepatunya. Utari pun menjawab, kamu mau kasih aku sepatu model apa aja, nggak akan pernah aku pakai. Karena perlakuan Utari, Launa pun keluar dari mobilnya dan mengatakan, Utari jangan gitu, kasihan kan Aru. Dia tuh udah bela-belain cari sepatu buat kamu. Melihat Launa, Utari pun mengatakan, tunggu, kamu itu siapa sih? Kayaknya dari kemarin ikut campur mulu. Atau kamu pacarnya Aru ya? Launa ingin menjawab, namun Aru langsung berkata, Launa ini teman aku. Utari, aku deketin kamu itu nggak punya maksud macam-macam. Kalau emang kamu masih marah sama aku, tolong kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa nebus kesalahan aku. Utari pun menjawab, emang kamu bisa hentiin waktu dan kembali ke 6 tahun yang lalu. Lagian aku cuman kasih kamu permen kapas doang. Jadi kamu nggak usah ngerasa kalau itu sebuah hal yang spesial. Setelah mengatakan itu, Utari langsung pergi meninggalkan Aru. Sorenya Launa pergi, aku cuman mau mastiin aja kalau kamu itu beneran gadis penjual permen kapas yang dicari oleh Aru atau bukan. Launa pun mengatakan, kalau kamu emang bener dia, pasti kamu tahu dong. Apa? Utari pun menjawab dengan ragu. Aku kasih uang 5.000 ke dia. Saat Utari mengatakan hal tersebut, ternyata Aru juga berada di tempat yang sama. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.